pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis kali ini sangat menarik sekali. Kita akan membahas tentang Awi Coffee lagi yang tidak pernah akan habis-habisnya. Di studio telah bersama kami Pak Darwin Jasmine, foundernya Awi Coffee. Selamat pagi Pak Awi. Ya, selamat pagi Pak Sianjet. Selamat pagi teman-teman sahabat Tribuners semua. Salam kopi Indonesia. Apa kabarnya Pak Awi? Wah, luar biasa Pak Sianjet. Luar biasa ya. Diundang lagi ke Tribun ini. Wah, luar biasa. Ini karena selalu menarik ini Pak Darwin dan Awi Coffee-nya. Kenapa? Karena walaupun sudah baik, tetapi tetap melakukan inovasi tiada hentinya. Nah ini menarik sekali Pak Awi ya. Saya panggil Pak Awi ya, walaupun nama boleh, resminya itu Pak Darwin Jasmine ya. Pak Awi, ini kenapa Pak Awi merubah tampilan lagi packaging Awi Coffee? Apakah yang lama kurang bagus Pak Awi? Nah Pak Sianjet, sebenarnya yang lama sih udah cukup bagus ya. Sudah menggunakan kemasan aluminium valve gitu. Dan terus stiker juga sudah menggunakan stiker yang bagus. Cuman kata orang itu kita selalu harus improve. Kita jangan melihat harus puas dengan keadaan kita sekarang gitu. Kita harus melihat saingan kita yang terdekat itu sudah melakukan apa. Kalau bahkan bukan saingan terdekat aja, saingan yang memang udah lebih jauh ke atas, mungkin yang perusahaan besar, kemasannya udah seperti apa, inovasi mereka udah seperti apa. Nah, salah satu yang saya bandingkan adalah kemasan. Ya, jadi aku melihat banyak perusahaan besar itu sebenarnya itu udah kemasan yang udah printed, ya printed di kemasannya, tampilannya bagus, ya kan. Dan kalau kita letakin gitu ya nggak ngomong apa-apa aja, kemasannya sendiri udah menjual gitu loh. Seakan-akan berbicara. Iya gitu loh. Nah itu sesuatu yang memang kita dari lama udah merasa oh kita harus improve di area ini gitu loh. Nah kita harus improve di area ini. Nah tentu saja walaupun kemasan lama cukup bagus, tapi kita merasa kemasan baru itu memang harus satu level di atas lah, bisa nampak perbedaannya dan bisa membuat yang membeli merasa bangga untuk display, untuk ditampilkan di sosial media mereka gitu loh, Pak Sianjet gitu. Ya menarik. Nah inilah sahabat Tribuners yang saya selalu tidak bosan-bosan dan selalu antusiasme untuk menggali lebih jauh tentang Awi Coffee, karena Awi Coffee itu tidak berhenti di satu titik, bahkan dari segi produk, kemasan, pemikiran sampai care kepada customer selalu di-improve ya, ditingkatkan secara terus-menerus. Inilah yang menjadi Awi Coffee selalu menjadi pusat informasi yang sahabat Tribuners yang ingin berbisnis kopi ya, mengetahui tentang kopi. Bahkan belakangan ini Awi Coffee baru ini ada satu informasi yang harus saya sampaikan, baru menyelenggarakan pendidikan tentang kopi ya, oh, iya, Q-Grader. Nah ini cerita sedikit Pak Awi. Nah Q-Grader itu kebetulan lab kita baru disertifikasi menjadi Q-Venue ya, Professional Q-Venue oleh satu badan internasional namanya CQI. CQI itu Coffee Quality Institute gitu loh. Jadi ini adalah badan yang mensertifikasi program-program seperti Q Arabica Grader, Q Arabica Processing, dan lain-lain. Nah, ini menjadi satu standar yang memang sudah diikuti banyak negara-negara di dunia gitu. Nah, standar kopi yang bagus itu seperti apa? Dari berbagai karakteristiknya seperti acidity, body, aftertaste, dan lain-lain. Nah, saya melihat satu peluang di Indonesia ya, di mana Q-Venue itu sendiri belum banyak. Pada sebelum kita ya itu baru ada dua, satu di Bandung, satu di Bali. Nah Medan yang merupakan gudangnya eksportir kopi kenapa belum ada gitu loh. Jadi aku melihat oh ini mungkin satu peluang yang sangat bagus. Dan juga kita di sisi lain-lain ya, selain produk kita yang sekarang, kita juga merasa mau menciptakan produk-produk yang baru, produk-produk yang mulai diminati kebanyakan orang generasi muda lah, dan mungkin kedepannya juga gitu, millennials atau beberapa pelajar yang dulu sekolah di luar negeri pulang ke Indonesia mulai mencari kopi-kopi yang dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Nah kita mencoba memulai program ini sehingga selain
bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas, kita sendiri juga bisa belajar Pak Senjet. Nah, karena proses belajar itu kan tidak ada akhirnya, proses inovasi juga tidak ada akhirnya. Nah, itu salah satu alasan mengapa kita menyelenggarakan itu. Sama juga dengan kemasan kita. Kemasan kita itu ya sampai hari ini mungkin belum finalnya. Suatu hari akan berubah lagi. Kita improve dan improve dan improve terus. Dan gitu. Kabarnya yang mengajarkan Q-Grade ini dari luar negeri ya? Oh iya, kebetulan. Kenapa harus dari luar negeri ya? Nah, ini kita mencoba melakukan sesuatu yang berbeda ya. Jadi kenapa dari luar negeri? Karena kita mengundang seseorang yang memang dengan pengalaman mengajar Q-Grade udah 17 tahun Pak Senjet. Bukan cuma di Q-Grade, dia juga adalah konsultan kopi untuk berbagai perusahaan besar di berbagai negara, dan pengalaman dia di banyak negara, training di banyak negara dan mengenal kopi-kopi dari berbagai daerah itu menjadi input yang sangat bagus untuk kita. Jadi supaya kita itu tidak menjadi katak di bawah tempurung lah, taunya cuma kopi sini, sedangkan budaya yang dari luar juga kita belum tahu gitu loh. Nah, untuk belajar bagus dan bagaimana kita bisa mengimprove apa yang kita punya juga gitu loh. Jadi supaya ada jadi bahan perbandingan gitu loh. Dan ada bahan evaluasi ke hal-hal yang lebih luas, Betul. lintas culture, lintas negara ya. Betul, Untuk betul. bisa melihat jauh lagi seperti apa perkembangan industri kopi ini di luar negeri, di berbagai belahan di dunia, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk improvement. Ini menarik Pak Awi. Jadi bertanyanya, kapan lagi diselenggarakan Pak Awi? Nah, ini. Kita rencana sih paling cepat sih di Januari atau Februari. Di Januari ya. Jadi kita lagi mencari instruktur yang baru. Ya, karena kita berencana menggunakan instruktur yang berbeda-beda. Jadi supaya orang bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda juga gitu loh. Iya. Luar biasa sahabat Tribuners ya. Ini adalah wujud komitmen dari Awi Coffee selalu untuk meningkatkan quality pengetahuan terutama di industri kopi ya. Ya, benar. Ini kontribusi, semoga nanti industri kopi di Sumatera Utara ini dapat menjadi berkembang lebih pesat lagi setelah ada akademisi atau pendidikan seperti ini ya. Ya. Nah, ini menarik Pak Awi. Pak Awi, kalau biasanya mengganti sebuah kemasan bisa menjadi resiko karena asosiasi terhadap produk lama itu menjadi berkurang karena udah terbiasa kan saya pakai kemasan yang ini dan sudah nyaman, sudah tahu taste-nya. Ini change ke kemasan yang baru. Biasanya kemasan baru itu ada produk yang baru atau ingredients yang baru. Ini bagaimana tentang Awi Coffee ini? Seperti ada beberapa produk unggulan ya, King Jantan, Arabica, wine, ya. Betul. Nah, untuk itu sebenarnya kita tidak memulai semua sekaligus, Pak Senjet. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kita lakukan ada peluang untuk gagal. Ya, tidak semua yang saya lakukan itu pasti berhasil, Pak Senjet. Pasti ya namanya pebisnis lah, Pak Senjet. Ya, kita punya ide baru. Resiko, mungkin dari 10 ide ada 4-5 yang gagal, yang lain berhasil gitu ya. Nah, tapi kita tetap harus mencoba. Karena kita tidak mencoba, itu limiting belief yang kita ada, kita menganggap, wah ini kalau kita produk baru, kalau kita ubah sedikit, orang lain pasti komplain apa. Itu langsung terjawab, bener gak limiting belief seperti itu? Apakah dibatasi ya? Apakah memang pikiran kita yang membatasi kita untuk berinovasi? Ternyata waktu kita buat, untuk agar resiko kita itu tidak terlalu tinggi Pak Senjet, kita harus coba dengan satu kategori produk dulu, jangan langsung semuanya. New kategori. Ya, bukan existing kategori, existing yang sudah ada, tapi di new packagingnya. Betul. Jadi kita kan ada beberapa series ya, ada premium series, ada Brand for Cafe, ada Sumatra Specialty Series, ada Nusantara Series. Nah, jangan langsung semuanya diganti Pak Senjet. Step by step ya. Step by step. Ada dua alasan. Satu, modalnya kan besar kalau untuk diganti semua. Butuh biaya dan energi yang besar. Resikonya kan besar. Jadi awalnya kita testing dari kemasan yang 1 kilo ini. Nah, kenapa yang 1 kilo ini? Karena 1 kilo ini kita merasa ini kan lebih untuk kafe gitu kan. Nah, kafe itu aku mau mereka bangga taruh kemasan display, kita itu di display di kafe mereka. Dan ini dulu. tampilannya lebih elegan ya. Betul.
yang menarik adalah brand ini tetap menjadi tetap utama. kita pakai. Brand Awi Coffee ini menjadi Betul. brand utama, tampilan utama, identitas utama tetap tertampil. Dan ciri-ciri dari packaging yang elegan seperti apa? Dia memang ini yang ter-up to date di industri kopi. Sebenarnya kita tidak sampai ke sini dalam waktu yang singkat. Boleh dibilang proses desainnya itu untuk yang pertama itu butuh waktu 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun. Nah, kita menggunakan kemasan baru ini, tapi juga masih ada elemen-elemen dari kemasan lama. Contohnya ini beberapa Pulau Sumateranya itu tetap masih kita pakai. Itu ada bangunan dari Tokyo, Jepang gitu masih ada lah ya. Nah, beberapa yang lain ada Colosseum, ada Menara Eiffel, ada itu beberapa poin masih ditampilin ya supaya ada asosiasi dengan kemasan yang lama. Betul. Dan ini ya Arabica Grade 1 itu Gardu Menara Air Medan, ikonnya Medan, Sumatera gitu. Nah, kita tetap pakai. Nah, kalau millennials itu saya rasa mereka maunya sesuatu yang lebih minimalis ya. Jadi dari sisi warna tidak terlalu banyak, tidak terlalu rame gitu kan. Mereka menganggap semakin kita bisa semakin mengurangi jumlah warna itu mungkin bisa semakin bagus gitu loh. Tetapi masih menonjolkan sifat-sifat asli dari kemasan awalnya gitu. Nah, dari sini kita dari sekian banyak warna kita kurangi maksimal jadi 3 warna saja. Jadi hitam putih itu pasti harus. Nah, tambahan 1 warna yang lain yang mengidentifikasikan produk itu. Jadi orang kenal kemasan merah. Anak saya yang dulu kebanyakan beli pakai kemasan gold gitu. Jadi kita udah langsung dia mau beli New York Gold gitu, udah tahu. Nah, kita elemen-elemen itu masih kita lekatkan ke dalam. Nah, awalnya kita cuma mencoba 6 produk ini, Pak Sianyet. Yang kemasan 1 kilogram ya? Ternyata ini menjawab pertanyaan kita selama ini bahwa limiting belief kita yang mencegah kita berinovasi. Ketakutan kita bahwa ini kemasan ini tidak bisa diterima masyarakat itu terbantahkan gitu loh. Nah, begitu kita coba, ternyata orang malah memuji, kemasan kamu bagus, elegan gitu. Nah, dan yang negatif boleh dibilang sangat minimal lah, bukan tidak ada tapi sangat minimal gitu. Yeah. Karena memang ada beberapa yang merasa bahwa, ini kopinya ada diganti apa enggak? Nah, setelah mereka mencoba beberapa kali, memang kopinya tidak ada yang diganti. Kualitinya tetap sama ya? Kualitinya tetap sama. Kualiti tetap sama dengan mesin terbaik ya? Nah, tetapi dalam mendesain kemasan ini tentu kita harus melihat beberapa elemen. Nah, yang kita harus membuat satu keputusan di mana fokus kita itu mau kemana. Jadi fokus kita itu ke millennials. Millennials umur 30, 40 juga ikut lah. Millennials juga lah ya. Jadi fokus kita itu ya sampai 40 lebih. Padahal saya sendiri udah 40 lebih ya. Tapi terasa tetap milenial gitu. Ya? Jadi orang mau merasa membeli produk yang jadi membuat mereka merasa awet muda juga. Wah, senang gitu loh. Gak selalu produknya itu gambar yang terlalu tua atau apa gitu kan. Nah, hadirlah produk-produk ini ternyata bagus, penjualannya oke gitu loh. Dan orang merasa senang gitu dengan kemasan barunya. Beberapa orang posting ke sosial medianya. Ya merasa bangga ya. Ya merasa bangga dan kita sendiri juga merasa bangga. Dan Nah, dari sini ke yang kedua itu butuh waktu sekitar setengah tahun. Bukan setengah tahun. Itu kita mulai launching itu di bulan 9. Sedangkan ini kita mulai launching di bulan 1. Bulan 1 awal tahun ini? Ya, butuh 9 bulan sebelum kita launching yang kedua. Yang kemasan baru juga. Nah, setelah ini masih ada gitu loh. Nah, cuman yang kedua itu kita juga masih lekatkan, kayak ini Gayo Winner, kita masih lekatkan beberapa elemen lama ya, yaitu kemasan kita itu dulu kan warna marun. Warna marun. Jadi kita masih mau ada warna-warna merahnya di sini. Jadi orang masih bisa, yang kemarin yang belinya warna merah loh. Oh ya, seperti ini. Dan tanggapan customer seperti apa? Happy? Wah, happy banget. Dan yang Gen X, yang mungkin baby boomers yang sudah senior banget, mengkonsumsi produknya Awi Coffee, ini bagaimana tanggapan mereka? Terasa awet muda?
Wah, terasa banget Pak Sianyet karena kita memang banyak elemen anak muda yang kita tampilkan ke dalam ya. Kalau yang sudah old banget ini minum Awiko terasa cerah kembali ya. Terasa cerah kembali gitu loh. Nah, kebanyakan sekarang sih bukan kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kan ada image bahwa kalau kita udah umur berapa tahun, cara kita berpakaian juga udah berbeda. Tapi sekarang itu limit itu udah gak seperti itu lagi. Orang yang udah 40 ke atas juga mau berpakaian yang cukup bagus gitu, milenials, ya kan? Warna sepatu bisa beda-beda. Ke salon, apa itu untuk facial lain-lain juga ada mengikuti gitu loh. Nah untuk produk kita itu kita juga memang sesuaikan lebih ke millennials, dan di sini kita mencoba mencari sesuatu yang berbeda, dan akhirnya kita temukan bahwa aku mau mencari satu karya Indonesia. Ini banyak fotonya yang seperti bintang film asing ya? Bintang film Hollywood ya. Bukan, ini sebenarnya gambar-gambar yang memang udah ada copyright-nya, yang beberapa udah kita beli, beberapa yang memang gratis gitu, yang memang boleh kita pakai. Nah, ini cuman gambarnya ini kita mencoba, kita menyuruh orang, bukan menyuruh orang lah, kita menggunakan jasa orang untuk menggambar ulang gambarnya itu, dan artnya itu disesuaikan dengan art Indonesia. Jadi ini kita menggunakan gambar modern pop art yang disebut WPAP. WPAP itu asli karya Indonesia. Jadi ini dulu ada satu tokoh di satu majalah namanya Pak Weda. Nah, Pak Weda itu yang mengembangkan seni menggambar seperti ini. Dan hasilnya memang luar biasa, millennials banget, orang yang melihat merasa cantik banget. Ya ini ada beberapa apa yang kita kalau millennials itu kesannya mau cool gitu ya. Jadi kita beberapa gambar itu memang yang nampaknya cool. Melihat dari belakang ke depan gitu kan. Terus ada sedikit brewok-brewok dikit kita expression of freedom ya. Kebebasan berpikir ya. Nah, cuma ada beberapa yang memang bagus yang saat menyeduh kopi juga kita pakai. Itu. Menarik Pak Awi. Nah, ini proses transformasi membutuhkan 1 tahun dan lanjutan ke yang packaging 250 gram itu setengah tahun kemudian. Nah, ini tentunya waktu, efforts, dan biaya juga merupakan hal yang menjadi konsentrasi. Sampai akhirnya customer bisa terima ya. Wah, dia happy. Kadang banyak diantara yang sudah foto, ini ada kemasan Awi Coffee, kebanggaan mereka, sehingga difoto, disimpan, menjadi kepuasan tersendiri. Ini bagaimana transformasi supaya komunikasi ini dapat berjalan dengan baik? Apakah melalui pada saat launching pertama, apakah melalui media digital, atau pada saat mereka datang ke toko, outlet dimanapun kita berada, sebenarnya ini sama. Cuman sekarang sudah ada kemasan baru, dan kemasan lama apakah masih berdampingan nggak, Pak Awi? Nah, supaya transfer ini smooth, bisa diberikan kepada sahabat Tribuners untuk belajar, Pak. Betul. Nah, kita dari kemasan yang baru sampai ke tempat kita itu di bulan Januari ya? 6 atau 7 gitu. Yang kemasan 200 ini ya, 6 atau 7. Terus kita launching itu bulan 9. 3 bulan. 2 bulan gitu ya, 2 bulan gitu ya. Nah, sebelum itu sampai kita memang udah duluan post dulu ke Instagram, ke sosial media bahwa akan ada peralihan produknya itu ke kemasan baru. Malah sebelum kita launching aja itu beberapa orang udah minta kemasan barunya daripada kopinya. Kemasan barunya dulu. Aku mau yang udah kemasan baru gitu. Ini bahaya nggak? Jangan-jangan kemasannya lebih diminati daripada kopinya, Pak Awi? Ya, kemasan itu biasanya sih pertama ya, pesan pertamanya ya. Yang mendukung belanja selanjutnya itu tetap performance kopinya. Ya? Betul, kualitas kopinya, konsistensinya, Pak Sianjet. Jadi ini boleh dibilang kalau kita berbicara bisnis, ini marketingnya lah. Iya. Kualitasnya itu sellingnya. Iya. Produknya harus bagus ya. Selling dan customer service ya gitu loh. Jadi ini yang mendatangkan orang untuk mengambil pertama kali. Selanjutnya itu ya di dalam ini yang mempertahankan mereka. Kalau udah kemasannya bagus, tapi kalau udah di tes kecewa ya gak repeat. Gak repeat juga ya. Quality menentukan repeat order selanjutnya. Nah, tampilan saat melihat pertama ya. Betul. Nah, jadi kita memang harus sering sounding lah. Terus beberapa teman yang kita rasa
agak influential gitu kan, beberapa tokoh ya kita hadiahkan, kasih mereka kesempatan pertama untuk mendapatkan produk ini dulu Luar walaupun biasa. belum launching. Luar biasa Pak Awi. Nah ini Pak Awi, apakah produk kemasan lama masih ada? Kayaknya Sudah tidak ada. Mungkin ada sisa Fully. beberapa biji yang mungkin di beberapa supermarket ya mungkin ya Pak Pasien ada Iya. orang tahu tentang itu. Tapi harusnya sih di tempat kita sendiri sih semuanya udah gak ada. Dari outlet tokonya Pak Awi di Udah gak seluruh Indonesia sudah Gak ada. packaging baru ya. Udah packaging Luar biasa. Ya, jadi inilah sebuah pengalaman dari Pak Awi Coffee untuk bagaimana secara lancar dan berhasil melaunch packaging baru. Yang pertama, quality sudah pasti harus dijaga. Yap. Ya, quality menentukan repeat order berikutnya. Quality menyebabkan seseorang itu tertarik dan mencintai produk dari sebuah produk, termasuk Awi Coffee. Dan kemudian kedua, pada saat transformasi ke new packaging harus ada, disarankan lah ya Pak Awi ya, ada beberapa fase komunikasi, ada waktu jeda bisa 1 bulan sampai 2 bulan untuk informasi. Kalau dari Awi Coffee 2 bulan, packaging dari bulan Juni sudah mulai disosialisasikan, dirilis itu pada bulan September. Perlu ada jeda supaya nanti customer tidak serta-merta kehilangan atau kaget informasi apa tentang produk kesayangannya. Tiba-tiba kok saya mau Awi Coffee kemasan ini hilang. Edukasi dan komunikasi itu penting. Dan kemudian dari segi quality komunikasi. Selain itu masih apalagi Pak Awi yang perlu dipersiapkan? Kalau saya melihat 2 itu yang Pak Awi tekankan. Pertama waktu dalam desain ya, kalau seumpamanya ada sahabat Tribuners yang mau improve di kemasannya, pertama kita sendiri harus menyukai desainnya dulu. Nah ini dan kita harus mencari desainer yang memang betul-betul sabar terhadap sifat kita lah ya. Kalau kita memang udah merasa masih belum cocok ya harus diubah. Jangan merasa wah desainernya itu udah cukup lama, revisinya udah cukup banyak, kita segan. Kita sudahi. Kita segan, udah final lah. Dan untung saya diberi satu rezeki bertemu dengan orang yang sangat bagus ya, teman saya sangat bagus dan dia sangat sabar. Thank you ya Bang Windu, thank you banget. Saya promo sedikit ya Bang Windu. Nah, luar biasa, sabar banget. Jadi setiap kayak saya udah bilang, ini udah revisi final, ini final yang keberapa nanti? Finalnya masih banyak, dan dia sabar, tetap merevisi dengan baik. Nah itu satu, kita harus betul-betul cari desainer yang cocok. Nah kalau memang desainnya itu belum sesuai dengan apa yang kita mau, tetap kita harus revisi, jangan tanggung. Ya, bayar. Profesional. Ya, jadi ada harga, ada mutu. Ada harga, ada mutu. Jadi desainer yang memang apa itu ya harus yang betul-betul berbobot lah, yang mengerti tentang kita, mengerti tentang desain dan bisa memberikan ide-ide kreatif gitu. Nah, saya selalu tekankan bahwa kemasan saya itu saya tidak mau mencontek punya orang lain. Original, genuine ya. Dan belum pernah dilakukan gitu loh. Nah, beberapa kemasan saya itu malah saya udah mulai dulu kemasan kopi itu selalu cangkir, biji kopi, atau orang lagi minum kopi. Itu secara tradisi itu selalu dipakai orang. Nah, saya bilang sama desainer saya, Bang, saya tidak mau ada gambar kopinya, saya tidak mau ada gambar cangkirnya kalau tidak terpaksa. Kecuali gambarnya betul-betul bagus, oke aku pakai gambar kopinya, cangkirnya. Nah, kebanyakan boleh dibilang dari sini yang ini semua tidak ada gambar kopi, gambarnya semuanya tidak ada kopinya sama sekali. Beberapa yang di sini juga gak ada kopi, ini cuma ada 3 yang ada kopinya. Barista, satu yang lagi seduh kopi, satu lagi yang lagi apain mesin espresso. Nah ini menarik Pak Awi, ini artinya Awi Coffee ini bukan brand saat ini, tetapi bangun brand sudah sejak 1947 ya Pak ya? 45 ya, 1945. Artinya apa?
bahwa asosiasi kalau namanya Awi Coffee orang sudah mengerti dan memahami Awi Coffee adalah lambang mutu dan quality dan sebuah mahakarya di bidang kopi ya. Jadi orang sudah tahu walaupun tanpa atribut kopi, cangkir dan sebagainya, kalau namanya Awi Coffee orang akan asosiasi adalah best quality of coffee. Inilah sahabat Tribuners, untuk membangun sebuah brand itu tidak bisa 1 hari, 2 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun, tapi butuh puluhan tahun untuk mewujudkan sebuah produk dan brand itu menjadi terkenal. Iya, Pak Senja, aku tambahin sedikit ya. Menyinggung apa yang Pak Senja katakan, kita beruntung ya tahun ini kita menerima top brand dari majalah marketing tahun 2022. Top brand itu berarti kan salah satu brand yang menjadi top of mind. Luar biasa. Top of mind dari pelanggannya gitu loh. Nah, kebetulan kita salah satu penerima top brand dari majalah. Selamat Pak Awi, selamat. Thank you banget. Ya, selamat Pak Awi. Kita turut berbangga ya sahabat Tribuners ya. Artinya ada pengusaha dari Medan, Sumatera Utara yang berhasil membawa industri kopi ini menjadi level nasional dan sampai mendapatkan top brand. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang perlu kita apresiasi bersama. Mudah-mudahan kedepannya banyak lagi pebisnis dan pengusaha lokal yang mendapatkan penghargaan top brand dan dapat menembus pasar sampai nasional maupun internasional. Sekali lagi, Pak Awi selamat. Thank you. Ini adalah perjuangan kerja keras dari Pak Awi beserta Bu Susi dan tim. Saya melihat, saya menyaksikan, saya mendengar kerja keras dari Pak Awi bersama keluarga dan seluruh jajaran. Ini luar biasa, patut dicontoh ya. Makanya sahabat Tribuners, kalau bicara tentang Awi Coffee ini tidak pernah akan habis-habisnya. Mungkin saat ini kita bicara kemasan, nanti next kita akan bicara varian dan pendidikan kopi lainnya yang selalu menarik untuk Anda. Oke, silakan Pak Awi. Aku mau tambahin sedikit ya, satu aja. Saya beruntung bertemu dengan Pak Sianyet. Sama. Karena dari Pak Sianyet saya belajar banyak, sahabat Tribuners. Wah, diajarin banyak dari sisi pelanggan, penjualan, dari training ke apa, dan dari proses juga, internal proses. Wah, luar biasa ilmu-ilmu yang diajarkan Pak Sianyet kepada kita. Terima kasih Pak Awi. Ini semua elemen dari balance scorecard ya Pak Sianyet ya. Itu ilmu-ilmu yang memang menurut saya luar biasa karena banyak hal elemen yang bisa kita improve. Satu sisi packagingnya, kedua dari tim kita sendiri, terus dari internal prosesnya kita. Prosesnya, equipment apa yang mau kita improve, mesin-mesin apa yang mau kita improve, terus ada juga dari cara kita berjualan, apakah cuma marketplace yang satu, sekarang yang nggak tren apa, kita juga harus merambah ke sana, selalu harus kita kaizen, improve gitu. Luar biasa Pak Awi, dan sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Nah, sahabat Tribuners, seperti kita memegang seekor burung ya, belajar itu adalah apakah kita komitmen untuk mau menjadi sukses atau tidak. Kita katakan kalau burung ini mati ya kita tinggal tekan aja, mati. Kalau kita biarkan menjadi hidup, kita lepaskan. Artinya apa, sahabat Tribuners? Apapun ilmu itu, apapun pengetahuan yang kita terima, tetapi keputusannya ada di tangan kita. Hari ini, Awi Coffee, Pak Darwin Jasmine, beserta istri dan keluarga jajaran, berkomitmen untuk menjadikan Awi Coffee sebagai yang terbaik di Sumatera Utara dan di Indonesia, maka jadilah yang terbaik. Dan tahun ini mendapatkan penghargaan Top Brand 2022, sangat luar biasa. Saya secara pribadi juga sangat bangga dengan pencapaian dari Awi Coffee, dan kiranya terus berkembang ya Pak Awi ya. Thank you. Kedepannya semakin maju berkembang, kalau bisa bangun pabrik lagi, bukan hanya di Medan, bagi di luar kota Medan, bisa melayani banyak hobi kopi, bisa menikmati kopi yang berkualitas. Terima kasih Pak Awi sudah hadir di studio untuk sharing tentang kemasan kepada sahabat Tribuners, dan kepada sahabat Tribuners selalu ya nantikan ya informasi apa lagi yang terbaru dan ter-up-to-date inovasi yang dilakukan Awi Coffee. Nantikan episode-episode berikutnya, selalu menarik untuk Anda. Terima kasih Pak Awi untuk sharing hari ini. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga sahabat Tribuners mendapatkan inspirasi bagi pengusaha yang ingin
berkreasi di bidang inovasi khususnya kemasan, ini beberapa proses yang tadi disaringkan akan mungkin menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.